Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita bisa berkumpul pada pagi ini pada kegiatan budaya positif di sekolah kita. Tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada kegiatan pagi ini. Saya yakin ibu-ibu yang datang hari ini adalah ibu guru hebat di SMP 9 Negeri 9 Pekanbaru. Saya sangat bangga bisa berada di antara Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 9 Kota Pekanbaru. Baiklah Bapak Ibu, untuk pemaparan saya pagi ini, di mana materi kita tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Tapi sebelumnya Ibu-ibu, kalau saya bicara budaya positif, kira-kira yang terbesit di benak ibu-ibu apa ya? Ibu sendiri? Ya Ibu? Baik, budaya positif sebenarnya kita membiasakan diri anak kita membuat kebiasaan nanti ya untuk memberikan misal contohnya ya, misalnya disiplin datang tepat waktu. Iya, disiplin datang tepat waktu. Benar sekali ya ibu-ibu. Jadi apakah budaya positif ini penting kita terapkan di sekolah kita ibu-ibu? Iya, sangat penting ya ibu-ibu. Karena mengapa? Karena dengan kita memahami budaya positif ini, kita bisa memberikan, menumbuhkan motivasi diri kepada anak didik kita, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri anak kita. Jadi memang perlu kita terapkan budaya positif itu di sekolah kita. Sebagai guru, kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan pemahaman budaya positif ini ke seluruh warga sekolah kita, terutama peserta didik kita, agar siswa kita bisa bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan juga tentunya berakhlak mulia, seperti berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana guru sebagai penuntun, guru sebagai contoh teladan yang baik dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, di sini ada beberapa konsep inti yang akan saya paparkan satu persatu di dalam budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya akan masuk ke perubahan paradigma belajar. Nah, ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sini, ibu-ibu pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat pada guru? Pernah ya Bu? Ibu-ibu pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada murid? Pernah ya Ibu? Iya. Kira-kira Ibu memakai pembelajaran yang mana? Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada murid. Iya, memang ya Bapak Ibu, idealnya kita sebagai guru itu memang mengajar anak murid kita itu harus berpusat kepada murid, ya, bukan murid yang berpusat kepada kita. Nah itu, jadi kitalah yang akan berpihak kepada murid. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran di sini adalah pembelajaran berpusat kepada murid itu disebut pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran di mana kita memenuhi kebutuhan belajar anak murid kita. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sudah nggak asing lagi ya Ibu, berdiferensiasi ya? Iya.
Jadi artinya berdiferensiasi ini kita bisa mengembangkan, menumbuhkan minat belajar murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu sudah pernah ya mendengar profil pelajar Pancasila? Sudah ya Ibu? Itu kita kurikulum Merdeka itu sudah ada. Ya. Di sini ada 6 dimensi, mungkin Ibu sudah tahu ya. Profil pelajar Pancasila kita ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu jadi kita memang memberikan pelajaran yang berdiferensiasi itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Selain kata disiplin ini dalam keseharian ibu-ibu, disiplin ini diidentik dengan aturan ya. Ya ibu, diidentik dengan aturan, dengan tata tertib ya ibu. Nah, tapi sebenarnya ibu, disiplin ini berasal dari kata disiplinan, artinya belajar. Ya, artinya belajar. Belajar ini belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh siswa. Jadi disiplin di sini bukan memberikan hukuman ya ibu, bukan memberi sanksi ketika melanggar tata tertib di sekolah. Nah, jadi disiplin di sini artinya belajar. Disiplin diri itu terbentuk ketika kita sebagai guru menumbuhkan, memberikan motivasi intrinsik kepada anak-anak sehingga tumbuhlah yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran yang serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, atau ancaman serta hukuman. Nah, jadi memang kita Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik kita memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, contohnya disiplin ini ketika anak didik kita disuruh datang jam 7 pagi ya Bapak ya Ibu, jam 7 anak-anak sudah di sekolah, anak-anak sudah di lingkungan sekolah. Nah begitu. Kemudian anak-anak kita yang datang ini nurut dengan kita kalau masuknya itu jam 7 pagi. Nah, kira-kira anak kita yang nurut ini, menurut Ibu, apakah mereka sudah dari kesadaran dirinya sendiri? Apakah sudah dari motivasi dirinya? Ibu-ibu, anak yang nurut tadi disuruh datang jam 7 ya Ibu. Kalian datang jam 7 sudah di sekolah. Nah, mereka nurut, jam 7 mereka dari sekolah. Kira-kira menurut Ibu, anak kita yang nurut ini, apakah dia sudah memiliki motivasi diri? Atau hanya karena dia takut oleh guru piket, takut dihukum, ya khawatir dihukum. Menurut Ibu bagaimana? Sudah atau belum? Iya, jadi kita tidak tahu ya Bu, entah itu sudah dari dirinya sendiri atau memang karena takut dihukum oleh guru piket, takut ditegur oleh wali kelas. Kita tidak tahu. Nah, gitu. Jadi itulah tujuan kita sebagai pendidik. Kita bisa memotivasi diri mereka dari dalam diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, pemaparan selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dimana contoh yang saya ambil di sini tentang profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi anak-anak harus tahu dulu ini. Mereka harus yakin dengan yang ini dulu, ya Bapak Ibu. Nah kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, percaya diri dan komitmen. Jadi anak kita ini tidak memandang oh sukunya ini, sukunya itu apa, agamanya itu apa. Nah seperti itu. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati,
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang tertentu. Ibu-ibu, kalau kebutuhan dasar kita terpenuhi, kita akan berbuat hal yang tidak diinginkan. Begitu juga anak didik kita, ya ibu-ibu. Nah, jadi kebutuhan dasar kita itu harus terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini bisa kita sebagai guru dan khususnya anak didik kita. Yang pertama ada namanya bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ibu-ibu ketika mengajar di kelas, ibu pernah mendapati anak kita tidur nggak? Malas-malasan? Sering? Ya. Tidak bersemangat, lemas gitu? Sering ya ibu. Berarti kebutuhan dasar dia yang ini tidak terpenuhi. Yang kebutuhan hidup dia ini tidak terpenuhi, Bu. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum, tidak boleh langsung marah-marah. Bisa jadi dia tidak sarapan, bisa jadi dia badannya sakit-sakit. Nah itu, jadi kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru jangan langsung marah. Paham ya ibu? Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ibu-ibu mengajar pernah ya membuat kelompok belajar dengan anak. Nah, ketika ibu membagi kelompok, ada satu murid dia menghindar dari kelompoknya, menyendiri. Ya betul ibu, dia menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Itu kira-kira kenapa ibu? Sering dikucilkan gitu ya. Jadi itu artinya ibu, kebutuhan dasar dia yang kedua ini tidak terpenuhi. Kurang kasih sayang dia harus diperhatikan. Nah gitu. Jadi kita nggak boleh. Kalau dia nggak mau, nggak usah kesini lagi. Oh dia nggak ikut bergabung, nggak usah kesini lagi. Nah itu tidak boleh ya ibu. Kita harus tahu kebutuhan anak didik kita. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ibu-ibu pernah nggak di kelas melihat anak-anak itu maunya dia tampil terus ke depan, dia terus menjawab saya sering ya ibu, dia mau dipuji-puji ya, nah dia mau jadi pemimpin ya, jadi dia itu sedang melakukan kebutuhan penguasaan. Jadi dia namanya itu sedang melakukan kebutuhan penguasaan. Iya. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ibu-ibu pernah tidak melihat anak kita tertawa di kelas? Sering ya? Iya. Jadi gini, biarkan dia tertawa ibu-ibu. Ya, biarkan dia tertawa karena di situ sorry ibu, ini kebebasan dulu ya ibu. Jadi kebebasan ini kadang anak-anak ini dia sudah bosan di kelas. Kita dapati anak kita sudah gelisah, ya sudah gelisah di kelas, dia rasanya terkurung di kelas. Nah, jadi kita sebagai guru, kita harus mempunyai pembelajaran yang berinovasi, bervariasi, sehingga murid kita nggak jenuh di kelas, sehingga murid kita nggak bosan di kelas, tidak gelisah, pengennya mau keluar aja gitu ya. Nah, jadi kita harus mempunyai pembelajaran yang berinovasi, yaitu yang bervariasi. Nah, begitu. Kemudian yang kesenangan tadi, nah anak-anak tertawa dia. Jadi kalau ada anak tertawa di kelas, ibu jangan dilarang, biarkan saja. Itu adalah kebutuhan kesenangan mereka. Nah, dengan mereka tertawa, rasa ininya hilang begitu. Rasa dia bosan lagi di kelas. Jadi dengan dia tertawa, biarkan saja, jangan ibu marah. Ya, ibu paham ya? Jadi itu dia kebutuhan kesenangan dia namanya. Nah, jadi ini ada 5 kebutuhan yang perlu kita berikan kepada murid-murid kita. Paham ibu? Kita sudah disebutkan ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah, yang paling bagus itu ibu-ibu motivasi intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi anak-anak kita ini memang harus kita beri motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, ini berkaitan dengan perilaku manusia tadi. Ada 3 istilah: hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Kalau hukuman dan konsekuensi sudah pernah ya kita dengar ibu-ibu, sudah sering ya. Nah ini ada namanya restitusi. Saya juga baru tahu restitusi ini ketika saya menjalani pendidikan di guru penggerak. Jadi perbedaan antara hukum, konsekuensi, dan restitusi itu kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini ibu-ibu, misalkan anak-anak datang tidak memakai, dia terlambat, kemudian guru piket langsung menyuruh kamu lari lapangan ya, kamu membersihkan sampah ya, itu guru piket biasanya ya ibu ya. Nah itu hukuman secara tiba-tiba tidak terencana, itu namanya hukuman tidak terencana. Gitu. Kemudian konsekuensi ini tertulis, aturan yang sudah kita buat, aturan yang sudah sekolah buat, tertulis, anak-anak tidak bisa komplain. Nah itu yang konsekuensi. Nah restitusi, nah ini yang baru, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini ibu-ibu, kita harus ngobrol dulu sama murid kita. Kita harus berdialog dulu, kita cari solusi dulu sama anak, sehingga anak kita ini bisa menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya, dan dia bertanggung jawab dengan masalahnya tadi. Itu yang restitusi. Jangan langsung hukuman kita beri ibu. Jadi kita harus restitusi dulu anak kita. Ya ibu-ibu, kita harus ngobrol dulu. Jangan kamu langsung lari lapangan gitu. Nah, tadi di hukuman ada berupa fisik dan psikis. Kalau yang fisik ini seperti lari di lapangan, ya. Kemudian push up. Nah, itu fisik. Kalau yang psikis itu berupa dari kata-kata. Ingat Bapak Ibu, ingat ibu-ibu, anak-anak kita ini banyak yang spesimis. Jadi kita harus hati-hati berkata. Begitu. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol guru kita. Kira-kira ibu-ibu sekarang di posisi yang mana? Penghukum kah? Atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ibu-ibu di posisi yang mana sekarang? Manajer, oke. Ibu Yuli? Sama. Ibu, ya cantik. Ibu di mana sekarang nih posisinya ibu? Sebagai apa? Iya, Masya Allah ya manajer. Memang manajer ini kekuatan posisi kontrol yang paling kuat, yang paling bagus, yang paling ideal. Ya, iya. Nah, kita lihat sebagai penghukum. Saya bikin dari satu kasus, di mana kasus itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam, itu namanya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Anak disuruh hormat bendera, itu kita sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu aja mengecewakan ibu. Nah itu membuat merasa bersalah pada anak. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, gak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu kita sebagai teman dengan murid. Ngomongnya seperti ini bu. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu ya konsekuensinya. Setelah upacara nanti, kamu harus beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah itu kita sebagai pemantau. Nah ini dari bapak ibu di sini ya, manajer. Jadi ini memang posisi kontrol yang paling kuat, yang paling bagus, yang paling ideal. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu. Jadi anak kita akan berpikir, dia cari solusi dengan keyakinan diri yang dia punya, yang berasal dari motivasi intrinsik tadi, ibu. Oke, sejauh ini paham ya bu? Nah ini ada pertanyaan, ini posisi kontrol apakah aku di sini kita ya bu sebagai guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang posisi kontrol yang mana tadi bu? Penghukumkah, temankah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya bagus, mantap ibu Yuli ya, memantau, Masya Allah. Nah ini, kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum, iya. Lanjut,
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Iya, ini dia yang manajer. Posisi kontrol kita sebagai guru yang paling bagus. Kita harus sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Walaupun penghukum itu tidak buruk-buruk kali ya, Bu. Namun kita di sini perlahan berubah untuk menghilangkan posisi kontrol sebagai penghukum ini. Gitu Ibu. Saya rasa kita di sini semua posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Benar nggak, Bu? Iya. Jadi untuk penguatan pembelajaran kita harus berubah ya, Ibu. Perlahan-lahan kita harus menjadi manajer untuk anak didik kita. Iya, karena kita memakai pembelajaran yang teacher center, bukan student center. Gitu. Jadi kita harus berubah perlahan untuk anak didik kita. Nah, ini yang sebagai teman tadi ya, Bu. Ayolah lakukan demi Ibu ya. Nah, ini sebagai teman. Jadi kita sama murid kita itu harus bercanda, berketawa-tawa, bercanda. Nah, itu ya sebagai teman. Itu yang disukai anak murid kita kalau kita sekarang ketemu. Ya. Nah, kita masuk ke pemaparan selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, dulu ibu-ibu tahunya keyakinan kelas itu tata tertib ya, Bu. Keyakinan kelas, tata tertib kelas ya, kita tahu dulu. Nah, sekarang ketika saya menjalani pendidikan di guru penggerak, ternyata namanya itu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini ibu-ibu dibentuk dari nilai keyakinan yang dimiliki oleh anak didik kita. Keyakinan kelas ini tidak sebanyak aturan kelas. Keyakinan kelas ini harus yang dihayati oleh siswa kita. Ibu-ibu sudah siap melakukan keyakinan kelas di kelas? Insya Allah ya, Bu, perlahan-lahan. Ini ada namanya segitiga restitusi namanya, Bu. Nah, ini baru nih ya, Bu. Jadi di dalam segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama, menstabilitaskan identitas. Buat salah. Nah, ini kata-kata yang bisa Ibu gunakan ketika Ibu menstabilitaskan anak yang bersalah tadi. Buat salah itu wajar, Nak. Tidak ada semua manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata ini bisa kita gunakan untuk menstabilkan anak kita yang melakukan kesalahan tadi, Bu. Kita stabilkan dulu diri dia, jangan langsung dihukum. Kemudian validasi dulu tindakan yang salah tadi itu. Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang kamu penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kita validasi dulu tindakan dari kesalahan yang mereka buat tadi. Kemudian kita tanyakan keyakinan yang sudah kita bentuk di kelas tadi. Nah, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan ke mereka yang sudah mereka bikin tadi di kelas. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, Nak? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa, Nak? Itu adalah keyakinan yang bisa kita gunakan dalam segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi posisi kontrol tadi kita masih penghukum ya. Nah, jadi kita harus lupa ya Bu, sebagai manajer, sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, ini sesuai pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara kita ya Bu. Jadi ini yang dicita-citakan beliau. Jadi ini yang dicita-citakan, yang diinginkan Bapak Ki Hajar kita. Ini Bu. Ya, semoga dengan kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Insya Allah kita bisa menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tentunya berakhlak mulia. Ya Ibu-ibu, ya.
hanya sekian pemaparan yang bisa saya paparkan pada kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif ini. Kalau ada kata-kata saya yang tidak paham, saya minta maaf. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu sudah berkenan hadir pada kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Ya, ada yang bertanya ibu? Silakan. Untuk tadi katakan kita membuat kesepakatan Iya, Bu. baru kelas. Ini di sini kena tidak memakai kurikulum Merdeka. jadi saya mau bertanya. Cuma dalam bayangan pikiran saya mungkin kesepakatan. Apakah benar di dalam pemikiran saya kalau kita bicara kepada anak, ayo kita boleh kesepakatan. Ya, kesepakatan di sini mungkin saya akan bicara kepada anak. Kesepakatan apa yang mau kita tulis, misalnya contohnya tidak keluar masuk sembarangan pada jam-jam pelajaran. Ya, jadi kita buat kesepakatan, kita tulis gitu ya, ditulis di mading kelas bahwa setiap siswa tidak ada keluar masuk secara bebas kecuali yang betul-betul urgent. Ya, jadi kalau kayak itu kan satu beberapa kesepakatan kira-kira yang harus kita buat gitu ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kita di sini sebelum kesepakatan kita bikin keyakinan dulu. Keyakinan kelas namanya. Keyakinan itu dari diri intrinsik anak tadi. Nah, contoh kalau dalam keyakinan itu kita tidak boleh menuliskan kata tidak boleh ini, tidak boleh jangan, itu nggak boleh. Tapi kata yang positif yang kita tulis dalam keyakinan kelas. Contoh kalau dalam kesepakatan jangan apa itu tadi, jangan keluar masuk. Nah, di keyakinan kelas itu jangan itu kita tulis yang positifnya. Kata positif dari jangan masuk, jangan keluar masuk apa? Contoh yang positifnya. Selama jam pelajaran harus belajar di dalam jangan itu. Jangan ada kata-kata jangan, tidak boleh. Tanda belakang. Iya. Jadi Kalau kita keluar masuk di jam belajar, kita akan ketinggalan pelajaran. Itu bagus kalimatnya. Itu anak akan meyakini itu, Bu. Jadi kalau ada kata-kata tidak boleh, jangan, itu nggak bisa. jadi intinya kesepakatan atau keyakinan itu pernyataan yang Dari motivasi ya, yang motivasi prinsip yang diyakini anak itu. untuk siswa. Iya, Bu. Jadi keyakinan itu nggak banyak-banyak. Ya, nggak banyak-banyak. Nah, begitu, Ibu. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan? Silakan, Bu. Sudah? Iya, semoga kita menjadi apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita, semoga menjadi ladang amal kebajikan di akhirat nanti dan berkah sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan makan. Makannya Bu. Udah nih Bu. Apa kuenya?